Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi tutorial tentang pembuatan alat pendeteksi gas LPG dengan Arduino dan menambahkan fitur kipas pengaman yang hanya akan menyala saat terdeteksi oleh gas LPG. Oke. Saat gas LPG itu bocor, maka kipas pengaman itu akan menyala secara otomatis. Sehingga kami di sini memberi judul pembuatan alat pendeteksi gas LPG dengan kipas pengaman atau kipas DC mini berbasis Arduino dan sensor gas MQ5. Baik, sebelum berlanjut saya akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dea Maulida Fidiarti. Saya Windy Claudia. Saya Siti Komaria. Nama saya Abidatul Sidiko. Saya Diana Putri. Nama saya Faizatul Inayah. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk merancang dan mengimplementasikan suatu sistem yang dapat memantau dan mendeteksi adanya kebocoran gas LPG secara otomatis dan secara sederhana. Dan yang kedua, memanfaatkan Android untuk menampilkan hasil dari pendeteksi alat kebocoran gas LPG tersebut. Dan yang ketiga, untuk memanfaatkan sensor MQ2 dan merakitnya menjadi alat pendeteksi kebocoran gas. Manfaat penelitiannya adalah mempermudah pekerjaan dalam pengontrolan gas LPG jika terjadi kebocoran secara praktis. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas faktor dalam mengawasi kebocoran gas LPG. Yang ketiga, mengurangi dampak terjadinya kebakaran akibat kebocoran gas LPG. Dan yang keempat, menambah wawasan dan pengalaman perancang dan menerapkan ilmu yang dipelajari secara kreatif dan inovatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dan software yang perlu kita persiapkan. Pertama, ada satu buah Arduino Uno. Yang kedua, ada sensor gas MQ5 yang hanya digunakan satu buah saja. Yang ketiga, ada satu buah modul relay. Ada satu buah micro USB, satu buah kipas DC mini, breadboard atau project board, dan satu buah PCB polos. Selanjutnya ada kabel jumper yang digunakan secukupnya saja, dan diusahakan menyiapkan semua jenisnya seperti male-male, female-female, dan male-female. Dan yang terakhir ada software Arduino itu. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi-fungsi alat yang akan kami buat. Yang pertama adalah Arduino Uno. Arduino Uno itu pengendali mikro single board yang bersifat open source. Hal itu diturunkan dari writing platform. Adapun fungsi Arduino Uno itu adalah dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai. Yang kedua, sensor gas MQ5 adalah sensor yang berguna untuk mendeteksi kebocoran gas baik pada rumah maupun industri. MQ5 itu berfungsi sebagai pembersih udara dalam ruangan, juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, modul relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian, yakni elektromagnet dan mekanikal. Adapun fungsi tersebut adalah untuk menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Yang keempat yaitu modul micro USB. Modul micro USB adalah penyalur daya untuk mengisi daya sebagai input power untuk kipas. Selanjutnya, kipas DC adalah alat pendingin yang berfungsi sebagai menghasilkan angin. 6 adalah project board, adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan
prot dari suatu rangkaian elektronik untuk memparalelkan kabel. Yang ketujuh, kabel jumper adalah sebuah kabel elektronik untuk menghubungkan antara komponen di breadboard tanpa memerlukan solder. Adapun fungsi dari kabel jumper tersebut adalah mengatur atau mengkonfigurasi papan sirkuit cetak. Untuk urutan berikutnya, nomor 8, PCB polos adalah papan rangkaian cetak yang berfungsi sebagai penghubung komponen elektronik dalam komputer dengan lapisan jalur konduktornya. Yang nomor 9, ini adalah urutan terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu software Arduino, merupakan lingkungan yang terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Baik, di sini kita akan melanjutkan pada pengkodingan di software Arduino. Karena mengapa serangkaian alat yang akan kita rangkai nanti tidak akan berfungsi jika belum mendapatkan inputan coding dari software Arduino. Oleh karenanya, sobat, kalian harus menginstal aplikasi yang bernama Arduino seperti ini. Nah, setelah itu, di sini saya sudah menuliskan coding-codingnya dari awal hingga akhir. Oke, kita akan mulai menjelaskan ya. Di sini, inisialisasi pin sensor gas LPG, lampu LED, dan relay kipas. Kenapa di sini saya beritahu terlebih dahulu? Apa sih sensor asap MQ2 itu? Sensor asap MQ2 sensitif terhadap asap dan gas-gas yang mudah terbakar seperti LPG, butana, propana, metana, alkohol, dan hidrogen. Resistensi sensor berbeda tergantung pada jenis gas. Sensor asap memiliki potensiometer internal yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan sensitivitas sensor berdasarkan seberapa akurat Anda ingin mendeteksi gas. Lalu bagaimana sih cara kerja sensor gas ini? Sensor gas MQ2, tegangan yang dihasilkan sensor berubah sesuai dengan tingkat asap atau gas yang ada di atmosfer. Sensor mengeluarkan tegangan yang sebanding dengan konsentrasi asap atau gas. Dengan kata lain, hubungan antara tegangan dan konsentrasi gas adalah semakin besar konsentrasi gas, semakin besar tegangan output. Semakin rendah konsentrasi gas, semakin rendah tegangan output. Inisialisasi pin. Yang pertama, pin LPG kita taruh pada angka 2, sedangkan pin LED kita taruh pada angka 3, dan pin kipas pada angka 4. Inisialisasi variabel data sensor gas LPG. Di sini ya, ini data sensor dari MQ2. Lalu kita berlanjut pada program default awalnya. Di sini kita mengatur baud rate-nya dengan coding serial begin. Apa sih serial begin itu? Ini saya sudah. Serial begin menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial. Kecepatan yang umum digunakan adalah 9600 bit per detik. Sehingga di sini kita menuliskannya baud rate-nya 9600. Lalu inisialisasi status input or output pin. Lah, di sini menggunakan coding pin mode mengkonfigurasi pin tertentu agar berperilaku sebagai input atau output. Sintaksisnya di sini pin mode dalam kurung pin, mode, sehingga parameter yang digunakan pin yang ingin Anda atur yang di atas sudah kita tentukan, lalu modenya di sana berupa input atau output atau input pull up yang merupakan konstanta bawaan software Arduino. Di sini pin mode pada pin LPG yaitu dia sebagai inputan. Sedangkan pin LED dan pin kipas di sana mereka sebagai output karena gas akan terdeteksi terlebih dahulu oleh sensor itu gas LPG, lalu berupa outputnya dari LED dan kipas. Lalu di sini alhamdulillah saya sudah memberikan keterangan ya, jadi sobat mudah mempelajarinya. Ini di sebelum coding saya sudah memberikan keterangan masing-masing. Juga di sini LED dan kipas mati di awal program, sedangkan lampu LED aktif jika high.
Oleh karenanya, di sini kita menggunakan coding digital write. Apa sih fungsi dari coding digital write itu? Digital write memberi nilai high atau low ke pin digital jika pin telah dikonfigurasi sebagai input or output dengan pin mode. Sintaksisnya di sini digital write pin, value. Parameter yang digunakan pin, nomor pin, nilai atau value di sana berupa high atau low. Sedangkan di sini pin LED-nya dia modenya low, sedangkan kipas modenya di sini high. Lalu ada delay. Selanjutnya kita menggunakan coding berupa delay, memberikan waktu jeda pada perintah sebelumnya dan perintah selanjutnya. Delay menggunakan satuan ms, millisecond atau 1/1000 detik. Artinya, jika ingin membuat jeda 1 detik, maka dituliskan dengan 1000. Sedangkan di program yang kita buat di sini, waktu tundanya atau delaynya 1000 mili detik ini ya. Lalu kita berlanjut ada program utama looping atau berulang terus menerus. Yang pertama di ini kita variabel data sensor adalah hasil pembacaan sensor gas LPG. Data sensor di sini kita memakai digital read. Apa sih fungsi dari digital read? Membaca nilai dari pin digital tertentu baik high atau low. Sintaksisnya di sana digital read. Lalu pinnya, parameter yang digunakan pin, nomor pin yang ingin dibaca, dia berfungsi untuk pengembalian data fungsi high atau low. Sehingga di sini benar kan ya, sudah data sensor yang kita akan baca oleh pin LPG. Menulis data sensor ke serial monitor. Sehingganya untuk memunculkan di sini kita menggunakan serial println. Fungsi serial println seperti serial print, yaitu mengirimkan data ke port serial. Apabila argumen format disertakan, data yang dikirim akan menyesuaikan dengan format tersebut. Sehingga serial println di sana bedanya yaitu dia memberikan efek perpindahan baris pada berikutnya. Di sini dari data sensor ya, data sensor yang sudah kita ini. Lalu kita beri keterangan jika data sensor bernilai logik atau high, berarti gas LPG tidak terdeteksi. Ya, di sini ya. Jika high berarti tidak ada gas terdeteksi. Oleh karenanya, LED dan kipas mati. Lampu LED aktif jika high. Di sini menggunakan digital write kembali seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, fungsi coding digital write. Waktu delay yang kita digunakan di sini yaitu 200 mili detik. Lalu sebab yang kedua, jika data sensor bernilai logik low dari data sensor, berarti gas LPG terdeteksi. Oleh karenanya di sana data sensor berupa low. LED dan kipas akan menyala. Nah, ini ya, ini codingnya. Dan di sini waktu delaynya, waktu tundanya yaitu 1000 mili detik per second. Lalu di sini saya akan memberitahukan sketsa rangkaian yang akan kita rangkai nanti. Begini sobat. Nah, seperti ini. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, pin nomor 2 ini dari Arduino ke sensor gas, pin nomor 3 yaitu dari Arduino ke lampu. Sedangkan pin inputan nomor 4 ini ya yang warna hijau, ini pada modul relay. Nah, seperti ini rangkaian yang akan kita buat nanti. Juga jangan lupa teman-teman, agar kalian dapat menjalankan rangkaian alat tersebut sesuai tujuan mendeteksi kebocoran gas, jangan lupa dari coding ini, jika telah kalian sambungkan pada Arduino, lalu tekan tools di sini, nanti ada klik ini boardnya Arduino Uno. Lalu port ini akan keluar jika dia telah mendeteksi Arduino yang kita sambungkan pada laptop kita ya. Jika nantilah seperti ini, jika sudah terdeteksi COM1, lalu kita klik ya portnya, kita klik di sana. Setelah itu jika sudah terkoneksi maka kita verify. Setelah di verify baru kita upload. Oleh karenanya semua coding ini sudah kita jalankan pada Arduino. Nah, begitulah teman-teman coding yang akan kita relasikan dengan serangkaian alat yang kita rangkai nanti. Oke,
Oke, di sini beralih kepada percobaan atau simulasi pendeteksi gas dengan Arduino dan sensor MQ2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kabel jumper di sini yang kita gunakan dengan dua jenis. Yang pertama yaitu seperti ini. Ini male to male. Dan yang satunya ini male to female. Oke, langsung kepada rangkaian alatnya. Di sini ada inputan 5 volt dan ground yang kita hubungkan dari Arduino ke project board. Dan ada inputan dengan pin 2, 3, dan 4. Yang pertama, pin nomor 2 kita sambungkan kepada sensor MQ2 sebagai pendeteksi kebocoran gas. Dan pin nomor 3 ini kita hubungkan di sini sebagai notifikasi dengan lampu. Notifikasi kebocoran gas dengan lampu. Sedangkan pin nomor 4 kita sambungkan kepada relay yang di sini kita sebagai notifikasi kebocoran gas dengan kipas yang dihubungkan dengan kipas DC. Sudah seperti ini, mari kita simulasikan. Di sini kita memakai dua benda, yaitu gas korek dan kertas yang dibakar. Oke, berlanjut. Pertama di sini dengan korek. Saat gas dari korek kita dekatkan dan MQ2 akan mendeteksi. Nah, seperti itu. Jadi lampu akan menyala dan kipas akan menyala. Sedemikian. Seperti itu teman-teman. Sedangkan yang kedua, kita coba dengan gas dari kertas yang dibakar ini. Nah, seperti ini. Ada gas dari kertas, jadi lampu akan menyala dan kipas akan menyala juga. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini simulasi dari saat ada kebocoran gas, lampu akan hidup dan kipas akan menyala. Seperti itu sobat. Sekian tutorial dari kami dengan Arduino dan MQ2 sebagai pendeteksi gas. Begitulah tutorial singkat yang dapat kelompok kami sampaikan kepada sahabat sekalian. Untuk selanjutnya bisa sahabat kembangkan sendiri dengan kreativitas yang sahabat miliki. Jangan bosan-bosan belajar dengan Arduino ya sahabat, karena disitulah letak kemajuan teknologi dalam bidang teknologi yang dapat kita wujudkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam teknologi, salam Arduino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.